Pendidikan Nasional, Falsafah Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pak Irwandi kemudian menyempurnakan kanun itu dengan nomor 5 tahun 2008, bahwa pendidikan di Nangro Aceh Darussalam harus pendidikan yang bermutu dan islami. Maknanya adalah harus ada kontekstualisasi antara materi pelajaran yang diberikan guru dengan fakta message yang ada di dalam kehidupan masyarakat Aceh setempat. Masyarakat Aceh adalah adat bersandi syarah bersandi kitabullah. Semua perilaku orang Aceh adalah perilaku Al-Quran, adalah perilaku sunnatullah, adalah perilaku hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepat benar kalau begitu. Kanun pendidikan Aceh dengan tujuan pendidikan nasional simetris benar yang mau dicapai mengantarkan bangsa Indonesia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya bagus sekali, mahadasyat menurut saya. Tetapi yang menjadi sangat prihatin hari ini, tujuan itu agak remang-remang yang baru kita capai. Karena 32 tahun yang lalu agak salah kaprah pembelajaran kita. Mulai di SD langkah yang kita lakukan sudah salah. Karena kita tidak mau belajar dan tidak biasa untuk dikritik, untuk melakukan sejumlah perubahan. Dulu apa yang dikatakan Pak Jalil sering saya sampaikan di forum-forum. Tujuan pendidikan nasional mengantarkan bangsa Indonesia untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi contoh yang diberikan kepada anak bukan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang melon Tuhan ini, jangan rego-rego, nah, duduk-duduk bagus-bagus, ya. Siap, gerak, lancang kanan gerak, lipat tangan gerak, baik umai gerak. Nah, pelajaran kita hari ini penting. Apa pertama itu kita membaca dulu, katanya. Ini tidak semua maksud saya. Sebagai ilustrasi saja. Ini kerbau. Lalu kerbau Pak Madi gemuk dan besar. Kerbau. Untung lu kena kumpul kerbau. Aneh kan? Lo tujuan pendidikan nasional tadi mengantarkan bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kok diajarkan kerbau? Aneh tak? Aneh tak? Tapi kalau ini Teguh Umar, seperti kata Pak Jalil tadi, Teguh Umar pahlawan revolusi, Teguh Umar ditembak Belanda, Teguh Umar meninggal dunia, Teguh Umar tokoh dunia. Ada kontekstualisasi dengan alam setempat. Dan insya Allah akan melahirkan Teguh Umar berikutnya. Insya Allah kalau jadi pemimpin ke depan adalah pemimpin yang pahlawan dan nasionalis. Kalau kuisernya ditanya kepada orang tuanya, mak tahu ini Teguh Umar tadi dikatakan Pak Guru saya. Siapa tidak tahu? Teguh Umar itu loh nak, pahlawan. Apa itu mak pahlawan? Pahlawan itu orang bela agama negara dan bangsa. Kenapa mak memang begitu? Kita sebagai pahlawan. Boleh tidak mak kalau adik jadi pahlawan? Siapa bilang tidak? Boleh-boleh aja. Yang benar loh mak. Benar nak. Tidak hanya mama, rumah pun kujual. Yang kau harus jadi pahlawan ke depan. Insya Allah jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kalau ngajarnya besok, yang terjadi hari ini, saya pernah datang ke berbagai sekolah dasar. Jangan rego-rego, pelajaran ibu penting. Coba catat dulu nomor 8 sampai 20, nanti tunggu ibu kontak. Ibu kontak. Kalau ada siswa bertanya, Bu, itu kan di halaman 8, buku biologinya ada ular loh Bu. Kapan Bu kita praktikum? Itu apa? Di praktikum itu ular itu mengerikan. Saya sejak kecil sudah agree sama ular. Kamu kecil-kecil udah pintarnya. Iya kan? Apa itu? Tidak penting itu. Ular memang begitu, dia meledak dia sendiri itu. Nah, tapi kan di sini disuruh praktikum loh Bu. Kata Allah, mungkin anak bertanya, sungguhnya aku jadikan di alam semesta tidak ada yang sia-sia. Tapi karena sang guru tadi tidak mampu, jawabannya sangat sederhana. Untuk apa? Karena itu